kita mau buka di Malaysia. Itu yang paling paling menyita perhatian kita tahun ini. Konsepnya kan sekarang selain yang self service tuh ada drive thru juga ya kan. Itu sebenarnya apa sih yang pengen dibangun gitu loh, image apa yang pengen dibangun, atau kayak sampai kepikiran untuk ya udah aku sekarang bikin drive thru, sekarang aku bikin self service gitu. Bisnis kopi itu tiap tahunnya bakal growth kayak gitu. Growthnya dari mana ya, kalau kota itu sendiri bertumbuh dari di mana kota yang bakal menjadi metropolitan kayak Surabaya kayak gini, pasti kebutuhan kopi selalu meningkat. Hai Famous Friends, selamat datang di Famous Figure. Hari ini kita kedatangan tamu yang mungkin orang Surabaya cukup kenal ya, atau bahkan sering mampir ke kafenya. Jadi kita kedatangan Mas Jazil hari ini. Apa kabar Mas? Baik. Boleh mungkin kita perkenalan singkat dulu. Boleh. Mas Jazil ini siapa sih gitu? Mungkin buat yang belum kenal atau warga non Surabaya mungkin. Boleh. Ya, aku Jazil Maksum, di sini aku CEO Jokopi. Kebetulan 5 tahun terakhir kegiatanku fully di Jokopi, merintis karir di dunia usaha F&B dan juga kreatif di dalamnya. Kayak gitu. Jadi selama 5 tahun ini aku memimpin perusahaan Jokopi dari yang dulunya masih bisnis bazar ke bazar. Sekarang alhamdulillah sudah sampai di tahun ini moga-moga udah 9 cabang kayak gitu. Amin. Dan terus bertambah ya Mas ya. Amin, moga-moga tiap tahunnya bertambah terus. Sebelum kita cerita banyak tentang Jokopi nih Mas, mungkin boleh share sedikit backgroundnya Mas Jazil ini apa sih gitu. Background kalau ngomongin akademisku itu sebenarnya terakhir sekolah itu di advance diploma di Singapura kayak gitu. Seharusnya lanjut bachelor di UK, cuman karena ada disuruh milih karena orang tua kebetulan waktu itu lagi sakit, akhirnya disuruh milih gantiin posisi orang tua atau lanjut kuliah di sana, ya akhirnya mempertimbangkan untuk balik aja kayak gitu. Oh gitu. Tapi backgroundnya manajemen kayak gitu. Advance diplomanya di manajemen. Cuman kalau ngomongin background sebenarnya lebih enak ngelihatnya di bisnis keluarga sih, karena aku dari awal merintis karir dari keluarga, bisnis keluarga kayak gitu. Jadi F&B gitu. Enggak, keluarga itu sebenarnya diawali kontraktor, akhirnya ganti ke real estate. Dari real estate ada kayak aset nganggur itu dibikin restoran, akhirnya disitulah cikal bakal F&B-nya kayak gitu. Berarti, tapi sebelum orang tua buat tapi kalau aku pribadi itu udah mulai F&B itu dari SMA malah kayak gitu. Jadi aku udah jualan nasi bungkus di SMA, terus even pulang datang dari lulus dari advance diploma balik ke Indo itu aku jualan sate ayam kayak gitu. Jadi emang kayaknya dari awal itu kayaknya passionnya nemunya di F&B kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan aku juga passion di dunia arsitektur sama di real estate itu sendiri, karena emang background keluarga bisnisnya di sana kayak gitu. I see. Berarti asli Surabaya ya Mas? Lahirnya Nunut di Gresik. Oh gitu. Tapi dari kecil di Surabaya kayak gitu. Oke. Berarti emang ya dari kecil emang udah di Surabaya dan ya, sekitarnya. Berarti cukup kenal dengan culture budaya Surabaya cukup kenal banget. Cukup kenal banget. Terus akhirnya dari jualan sate ayam terus kepikiran kopi itu gimana Mas? Lebih ngelihatnya sih di peluang ya. Jadi waktu itu di 2017 akhir itu lagi boomingnya warung kopi yang itu loh, yang pakai kayu palet, terus tempat duduknya banyak, lampunya titik-titik banyak di atas ya kan. Itu lagi zamannya itu kayak gitu. Jadi ya singkat cerita. Itu tahun berapa ya Mas? 2017. Oke. Jadi belum ada GoFood, GrabFood tuh belum ada masuk di Surabaya. Tapi lagi booming, F&B-nya lagi booming kayak gitu. Ya singkat cerita pingin lah bikin kayak gitu. Ketemu sama salah satu teman SMA kayak gitu. Ingin bikin kayak gitu dengan visinya adalah
ngumpulin teman-teman SMA yang lain kayak gitu. Karena kan ya teman SMA tuh tongkrongannya paling keren lah ibaratnya kayak gitu. Jadi pengen ngumpulin teman-teman yang lain. Singkat cerita nggak terrealisasi, akhirnya kita pada liburan. Partner aku liburan ke Jepang, aku ke Jakarta. Lah saat kita liburan kita justru menemukan inspirasi yang baru dari bisnis yang mau kita jalani kayak gitu. Jadi di Jepang itu ternyata konsep kopi itu enggak yang tempat duduk banyak kayak gitu, enggak. Jadi di Jepang itu kopi itu ya benar-benar ya Cafe to Go yang kita tahu sekarang ini kayak gitu, yang cuman kedai kecil tempat duduk enggak banyak, lebih ngelihat orang itu beli langsung cabut ke tempat kerjaannya atau kemana kayak gitu di Jepang sana. Terus akhirnya di Jakarta aku ketemu sama salah satu brand Jakarta yaitu Kopi Tuku yang lagi booming dengan kopi susu gula arennya di tahun itu. Ya udah singkat cerita, ya udah produknya kopi susu gula aren dengan konsep yang Kopi Tuku itu tadi. Kayak gitu. Berarti produk pertamanya itu kopi susu gula aren. Benar, kopi susu gula aren. Terus gitu. Kenapa pemilihannya nama Jokopi gitu? Member Jokowi emang sengaja gitu apa gimana? Oh enggak sengaja. Ya sengaja nggak sengaja. Jadi kebetulan foundersnya itu cowok-cowok semua. Cowok kan Joko, terus kan kopi ya Jokopi kayak gitu. Oh gitu. Ada berapa sih mas foundernya? Foundersnya ada 4 kayak gitu. Ada 4. Sampai sekarang masih jalan semua. Kalau ngomongin founders itu sebenarnya ada banyak anak. Jadi yang memulai usaha bareng-bareng itu lebih dari 4 lah kayak gitu. Cuman akhirnya sekarang jadi tinggal 4 lah ibaratnya kayak gitu. Oke. Dengar-dengar kemarin baru aja buka kedai self service ya. Benar. Itu kepikiran sampai ke situ gimana tuh mas ceritanya? Sebenarnya cuma merealisasikan visi misi perusahaan aja sih sebenarnya. Apa tuh visi misinya apa tuh? visi misi perusahaannya itu intinya menjadikan kedai kopi cepat saji. Jadi kata-kata cepat saji itu yang kita implementasikan ke cabang kita yang ke-7 ini kayak gitu. Jadi ingin menjadikan kopi susu cepat saji dengan kualitas, kreativitas sama integritas lah intinya kayak gitu. Kita kepingin merealisasikan atau membangun image bahwa kita itu benar-benar kopi cepat saji. Itu dengan cara yaitu tadi kita gimana sih dari segala macam kompetisi perkopian yang sudah ada kita implementasikan untuk membangun citra akan cepat saji itu kayak gimana sih yang cocok dan cepat untuk disampaikan ke masyarakat ya. Mungkin konsep self service dan payment self payment ini sih kayaknya yang cocok kayak gitu. Ngelihat kayak Uniqlo terus ada Decathlon itu kan dia menyediakan tempat payment sendiri yang benar-benar nggak ada yang jaga kayak gitu. Sama in bisnis pasti ngelihatnya kan nggak butuh manpower atau labor kan untuk jaga yang gimana di lokasi yang sesederhana itu kayak gitu. Dan itu memungkinkan sekali untuk diimplementasikan di kedai kopi kita yang lainnya untuk benar-benar self payment ya kan. Jadi mungkin tinggal menyisakan barista yang ngeracik kopinya. Orang-orang udah payment sendiri di tablet yang bakal kita sediain di kedai atau mungkin moga-moga dalam waktu dekat juga bisa ada aplikasi yang beli atau paymentnya lewat aplikasi itu sendiri kayak gitu. Oke, jadi konsepnya sendiri itu gimana? Yang self service itu kita bisa datang langsung ambil kopinya, terus tuang, scan bayar sendiri pergi gitu. Iya, kayak Indomaret, tapi Indomaret kan kasirnya ada yang jaga tuh. Ini nggak ada, bener-bener kayak ambil barang, scan sendiri, udah, terus bayar sendiri dengan QR kayak gitu. Jadi nggak pakai uang kertas atau apa kayak gitu. Nah, itu kan udah sangat ini ya mas, inovatif lah ya. Kayak dengan digitalisasi dan segala macam. Itu ada ini nggak sih mas, challenge-nya gitu? Karena kan mungkin kita ya itu kan beririsan sama budaya kita yang lebih sering dilayanin gitu. Pada saat prakteknya ada challenge sendiri nggak sih? Pastinya nanti ada challenge sih. Cuman karena project ini kan barusan aja sih. Grand opening aja juga belum kayak gitu. Belum, baru soft opening kayak gitu. Grand openingnya nanti hari Sabtu besok berarti. Besok. Ya besok itu grand openingnya. Jadi kalau mau ngerasain
presentasi bisnis ini yang secara komplit ya besok bisa datang ke sana. Nanti bakal ada kayak presentasi yang waktu buka cabang Mer itu nggak? Waktu itu kan Mas Jazil sempat bikin kayak presentasi yang megah tuh. Ya enggak seperti itu, lebih karena gitu tour. ya? Kita konsepnya yang ini lebih tour kayak gitu. Jadi oke. ngeliatin kayak kita menyediakan alternatif ya kopi yang bisa kalian dapatkan secara cepat lah kayak gitu. Oke. Gitu sih. Kalau ngomongin kopinya sendiri Mas, bisnis kopi sendiri kan ini sangat beragam ya. Di Indonesia kan baru-baru ini juga lagi ini banget kan, naik banget gitu. Bener. Ada challenge sendiri nggak di bisnis kopi? Bisnis kopi itu alhamdulillah nggak seperti bisnis F&B yang ya hilang cepat kayak gitu kan, kayak kita tahu ada Kepal Milo lah, terus dulu mungkin sempat ada ya. Mungkin sekarang boba udah kayaknya udah drop banget ya kan. Ya alhamdulillah kopi itu kayak produk yang udah bisa dibilang itu udah menjadi gaya hidup sih. Jadi kayak orang kan pasti ada kebutuhan untuk kopi, bahkan yang udah edik atau yang kayak gimana ya setiap hari harus ngopi kayak gitu sih. Jadi itu yang memperlihatkan bahwa bisnis kopi itu tiap tahunnya bakal growth kayak gitu. Growthnya dari mana ya, kalau kota itu sendiri bertumbuh dari dimana kota yang bakal menjadi metropolitan kayak Surabaya kayak gini, pasti kebutuhan kopi selalu meningkat. Karena kan ada pekerja kantor baru, jumlah perkantoran juga bertambah, penduduk bertambah ya kan. Yang dimana semua mungkin bisa dibilang membutuhkan kopi untuk mengawali harinya, terus meeting juga, ya maksudnya kebutuhan itu juga bertambah kayak gitu loh. Jadi kalau ngelihatin bisnis ini sendiri pasti akan terus bertumbuh di tiap-tiap tahunnya kayak gitu. Cuman kalau kita melihat tentang kompetisi yang ada, ya kita lebih fokus ke bisnis kita sendiri untuk merealisasikan apa yang unik dari bisnis Jokopi itu sendiri. Kalau kita sendiri kan terfokus di mana caranya bisa memberikan penyajian yang cepat dengan kualitas yang baik kan kayak gitu. Jadi sebenarnya tinggal mengimplementasikan itu dengan cara yang kreatif kayak gitu aja sih sebenarnya. Fokus di situ ya pasti customer akan ada lah, maksudnya pasti customer ada yang cocok dengan kopi A, B, C, pasti ada lah kayak gitu. Jadi aku ngelihatnya nggak usah yang gimana-gimana, pasti bisnis ini akan tumbuh dengan sendirinya kayak gitu. Oke. Berarti confident ya Mas ya. Jadi ya, bodo amat lah, kayak ya yang lain pasti punya pasarnya sendiri. Jokopi pun begitu. Bener. Jadi kan kalau aku rasain sendiri ya kopi itu subjektif ya, maksudnya kalau ngomongin rasa kayak gitu kan. Yang terpenting dari bisnisku ini itu adalah bagaimana itu dekat dengan semua customernya kayak gitu loh. Jadi misalnya Jokopi di Surabaya itu cuma satu ya kan, sedangkan di tengah kota juga misal rumahku di selatan, ya aku nggak bakal belain sampai ke tengah kota kecuali itu searah dengan jalan hidupku ya, apa sih namanya? Apa namanya? Mobilitas gitu. Ya, dari rumah ke tempat kerjaan ya kan, itu sejalan, ya pasti aku lebih milih kopi yang sejalan kayak gitu dengan rutinitas kita kayak gitu sih Mbak. Nah konsepnya kan sekarang selain yang self service tuh ada drive thru juga ya kan. Itu sebenarnya apa sih yang pengen dibangun gitu loh, image apa yang pengen dibangun, atau kayak sampai kepikiran untuk ya udah aku sekarang bikin drive thru, sekarang aku bikin self service gitu. Ya lagi-lagi balik ke visi misi aku aja sih sebenarnya. Kan pendekatannya ada banyak kan Mas. Kan kita ngawalin emang pengen konsep yang cepat saji, ternyata udah diimplementasikan nih sama seluruh kompetitor kan, ibaratnya kayak gitu kan. Ya, kita harus mikir lagi nih apalagi yang lebih cepat kan kayak gitu. Ya udah bikin yang drive thru kayak gitu kan. Terus ya udah bikin yang orang udah bisa bayar lewat mungkin nanti aplikasi atau ya udah ada tabletnya, nggak perlu ngantri lah intinya kayak gitu, biar lebih cepat lagi kayak gitu aja sih. Untuk yang waktu drive thru ini sudah berjalan gimana Mas respon customer Jokopi? Oh ya luar biasa sekali sih, kebetulan kalau yang cabang ada drive thru-nya tuh omset yang paling tertinggi di Jokopi kayak gitu. Bahkan berarti 70% pendapatannya dari drive thru itu sendiri kayak gitu. Daripada walaupun di cabang yang sama tapi dia beli dine in gitu. Bener. Kayak gitu. Jadi kan emang ada market yang butuh
langsung aja cuman beli produk langsung cabut kayak gitu loh. Berarti itu ada market sendiri yang kayak gitu, bukan yang market yang nongkrong, bukan market yang nugas kayak gitu sih. Jadi memang ada market sendiri yang pengen ya udah nggak mau parkir atau apa langsung beli kayak gitu. Itu aja. Berarti kan semakin kesini melihatkan bahwa orang itu butuh kopi itu dengan benar-benar ya cepet, cuman aku nikmatin kopi ini di tempat kantor atau kuliah atau mana kayak gitu sih. Gitu. Pemilihan lokasi terus kayak interior kafenya itu jadi concern tersendiri nggak Mas? Iya pasti, karena dari awal kita pengennya membawa yang lebih kreatif ya kan, karena target market juga anak muda, pasti anak muda punya standarnya mereka lah untuk gimana kedai kopi itu yang ambience-nya, keadaannya, playlist musiknya dan lain sebagainya, mungkin penataan tempatnya, furniturnya. Ya sekarang anak muda kan ya bisa memilih lokasi mana yang nyaman untuk mereka bisa nongkrong, ibaratnya kayak gitu. Jadi itu penting banget untuk market yang emang nongkrong ya kan kayak gitu. Itu dari awal kita berdiri udah kita pertimbangin. Jadi waktu kita alhamdulillah ada modal untuk bisa merealisasikan kedai yang proper, ya kita langsung bekerja sama arsitek kayak gitu-gitu. Oke, ada ceritanya nggak sih Mas akhirnya nemu lokasi yang kayaknya itu cukup strategis kan, yang di Mer tuh kan dengan mungkin orang lalu lalang bandara dan segala macam tuh ada ceritanya nggak sih? Atau ya emang dari awal aku mau cari yang di sini titik gitu? Ya itu ada tangan Tuhan sebenarnya. Jadi kalau lokasi yang di Mer itu kebetulan temen aku kayak gitu. Jadi temen aku SMP ya kan. Sebenarnya udah ada 2 temen SMP yang nawarin di lokasi Raya Mer kayak gitu. Terus uang yang pertama sudah sempat nawarin itu kitanya belum ada modal. Tapi akhirnya ada salah satu temen yang sama punya lokasi di sekitar situ. Akhirnya kita punya modal, ya udah kita gasin waktu itu kayak gitu. Oke. Sekarang Jokopi ada berapa cabang sih Mas? Sekarang masih ada 7 kalau ditambah yang terakhir ini ya. Oke, gitu. Itu semua di Surabaya? 1 di Malang. 1 di Malang. Nah tuh yang di Malang akhirnya keluar kandang tuh ke Malang tuh gimana? Ya lagi-lagi ada opportunity yang menawarkan untuk pembukaan cabang di Malang sebenarnya. Kayak gitu. Jadi dari awal berdiri lah ibaratnya sampai tahun 2019-an itu kita nggak punya long term plan atau apa ya, strategi jangka panjangnya mau kayak gimana, pendeknya kayak gimana, kita nggak ada, ya go with the flow aja sih. Kayak gitu, sampai akhirnya ada yang menawarkan untuk buka di Malang, ya udah mungkin kita coba lah pertama kali untuk keluar kandang kan gitu, kayak gimana sih kayak gitu. Ya sebenarnya merealisasikan apa opportunity yang hadir di perusahaan aja. Kayak gitu. Tapi gamenya sekarang udah berbeda sekali dari yang dulu awal aku berdiri sampai sekarang ini udah beda kayak gitu. Sekarang sekarang harus benar-benar proper lah, mulai dari visi misi direalisasikan ke KPI perusahaan yang akhirnya ya semua karyawan punya target yang harus sesuai dengan goal 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kayak gitu. Jadi lebih manajemennya lebih baik lah sekarang. Manajemennya gitu, lebih karena gamenya ya beda, di omset berapa sampai berapa sama omset berapa sampai berapa itu emang udah berbeda sih kayak gitu. Justru problem yang hadir bukan meningkatkan omset atau kayak gimana, lebih ke arah ya memperbaiki kerja manajemen aja kayak gitu. Oke, berarti ini semua nggak franchise ya? Jadi Jokopi ini emang di-handle sendiri ya? Di-handle sendiri, tapi ya ada kerjasama sama ya pemodal lah ibaratnya, entah itu perbankan atau apa kayak gitu. Oke. Berarti kalau aku punya lahan gitu aku nawarin ke Mas boleh banget, gitu ya? Boleh banget. Oke. Terus nextnya setelah ini kayaknya udah ini ya, udah cobain drive-thru juga, terus ini bakalan merealisasikan digital. Ada lagi nggak Mas kayak ada kayaknya aku kalau ngebaca Jokopi ini sibuk berinovasi terus gitu dia. Yang kolaborasi juga sama Robris kan untuk sustainability. Terus apa lagi nih Mas? Banyak sih Mbak. Apa ya enaknya yang di highlight ya? Kita mau buka di Malaysia. Itu yang paling paling menyita perhatian kita tahun ini kayak gitu. Jadi salah satu cabang kita nanti rencananya mau dibuka di Malaysia. Tapi ya to be confirm juga kayak gitu. Terus yang kedua mungkin kita kepingin untuk
bikin konser mungkin ya, kayak gitu. Jadi gimana sih menjual kopi dengan jangan 1 juta cup ya, mungkin 100.000 cup selama sehari kayak gitu. Pengen punya milestone gitu dengan cara ya udah bikin konser yang audiensnya sampai 100.000 kan kayak gitu, free kopi ibaratnya kayak gitu, beli tiket free kopi, jadi udah menjual 100.000 cup selama sehari kayak gitu misal. Ya itu juga salah satu inovasinya yang ingin kita realisasikan. Terus kita juga merintis tim sport. Kebetulan kita lagi membuat tim rally, jadi kita lagi bangun mobil kayak gitu untuk ikut kompetisi rally kayak gitu juga. Itu inovasinya. Dan mostly semua inovasi itu lebih ke arah awareness sih, karena PR kita itu kan kita datang dari Surabaya yang kepingin menasionalkan brand inilah kan gitu stepnya ya. Ya itu tadi kendalanya untuk menasionalkan ini kan butuh awareness yang bisa nyampe ke semua penduduk Indonesia ibaratnya kayak gitu. Ya udah kita harus punya prestasi nih secara nasional apa kayak gitu. Ya itu tadi yang aku sampaikan mulai dari kita ya dulu kita pernah bikin web series ya kan. Kita mau melanjutkan itu sebenarnya kayak gitu. Kita juga mau bangun tim rally itu tadi, kita mau bikin event juga kayak gitu. Ya itu lebih ke arah strategi arah untuk meningkatkan awareness brand kita kayak gitu. Karena sebenarnya udah dari tahun lalu kita tuh pengen datang ke Jakarta untuk buka opening Jokopi di Jakarta kayak gitu kan. Cuman market research kayaknya ya banyak orang yang masih belum tahu Jokopi di Jakarta ya kan. Ya udah itu kan PR besar kita, gimana caranya sebelum datang ke Jakarta orang itu udah menanti-nantikan kita untuk datang ke situ. Membangun itu tuh kayak gimana lah ibaratnya. Ya itu dengan cara jadi udah tadi. di plan dari sekarang. Bener, mulai dari pembukaan cabang di luar negeri mungkin, terus bikin event yang skala nasional, terus tim rally dan lain sebagainya, web series. Yaitu strategi gimana kita nyampe ke ibu kota yang sebenarnya ibu kota itu adalah cara instan untuk awareness satu Indonesia kan kayak gitu toh. Ibaratnya ya coffee shop cuman buka di Jakarta yang tahu satu Indonesia kan biasanya yang kayak gitu kan. Sering-seringnya kayak gitu. Jadi kalau mau buka di kota manapun ya kalau di Jakarta udah terkenal ya aku rasa gampang kayak gitu sih. Begitu kurang lebih. Mas Jazil kan sebagai leader tuh pasti apa ya punya ide-ide yang dan goals-goals yang mau diwujudkan kan pasti banyak ya, apalagi mimpinya untuk brand ini sendiri gitu. Dengan resources yang udah semakin banyak, terus juga mimpinya yang semakin besar, itu mengelolanya gimana Mas? Masa sih Mas beneran simple kayak gitu? Iya kayak nggak yang gimana-gimana. Nggak yang apa ya research yang andai ngejalanin bisnis tuh sesimpel yang Mas Jazil omongin mungkin semua orang akan buka bisnis. Kalau zaman dulu kan ibaratnya generasi orang tua kita atau baby boomers tuh dia harus dedikasi 10 tahun di satu perusahaan gitu untuk dia bisa mengidentifikasikan dia sukses gitu. Makin kesini kan makin pendek tuh kayak generasi anggaplah milenial gitu ya, dia mungkin akan mencolot lompat dari satu perusahaan ke yang lain tuh 2 tahun sekali gitu. Nah semakin kesini tuh kayak ya bisa kayak hitungan 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu. Mereka udah pindah sini, pindah sana gitu. Terjadi nggak di Jokopi sendiri? Jadi pernah tuh ada barista atau pegawai itu sering telat. Ya udah kalau aku sih prinsipnya ya banyak orang yang mau cari kerja tuh banyak banget gitu. Ya udah aku langsung marahin langsung gitu loh. Ya, tapi ya langsung hilang gitu. Harapannya kan dia mengerti kesalahannya gimana ya. Iya, harapannya ya dia punya mental baja terus besok udah bisa mengevaluasi dirinya ya. Tapi ternyata enggak, lebih milih ngilang aja.